Halo, good morning. Selamat bergabung di Liputan 6 Pagi Moji. Saya Skolastika Silvia. Kita langsung menuju ke informasi pertama. Pabrik produksi plastik di Kampung Jampang, Kabupaten Bogor terbakar hebat pada Minggu petang. Penyebab kebakaran diduga akibat sambaran petir. Dentuman keras diduga bersumber dari kebocoran regulator tabung gas 12 kg menghancurkan rumah jasa penatu di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain mengakibatkan karyawati menderita luka bakar, daya ledak yang dahsyat juga ikut merusak 3 rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Arus balik Lebaran meningkat di hari terakhir masa libur. Berbagai rekayasa lalu lintas diberlakukan petugas untuk memperlancar lalu lintas. Ribuan kendaraan padat merayap hingga puluhan kilometer di tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat menuju ke arah Jakarta pada Minggu malam. Rekor baru tercipta pada musim mudik Lebaran 2026. PT Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan pada puncak arus mudik tahun ini adalah yang tertinggi dalam sejarah dengan pergerakan mencapai 270.000 kendaraan dalam satu hari di sejumlah gerbang tol utama. Meski angka ini fantastis, Direktur Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono menyebutkan strategi distribusi arus balik berjalan efektif. Arus balik Lebaran juga masih terjadi di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Pemudik dari berbagai kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tiba di terminal kedatangan. Libur Lebaran usai, pemudik arus balik memadati sejumlah stasiun dan bandara. Pada hari Minggu ada lebih dari 17.000 penumpang yang memadati Bandara Internasional Yogyakarta. Kita ke informasi selanjutnya, gagal menanjak sebuah bus terguling di kawasan wisata Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Puluhan penumpang terluka. Arus mudik dan balik Lebaran membawa berkah bagi bengkel sepeda motor di jalur selatan Garut, Jawa Barat. Bengkel yang memilih buka kebanjiran orderan servis motor yang terkendala di perjalanan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau lokasi pembangunan rumah susun di kawasan Senen, Jakarta pada Minggu petang. Lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan rumah susun relokasi warga di bantaran rel kereta api. Anda kembali di Liputan 6 Pagi Moji. Dugaan pungutan liar masuk wisata Pantai Sayang Heulang, Garut, Jawa Barat saat libur Lebaran menyeruak di media sosial. Usai salah satu wisatawan mengunggah pengalamannya. Kasus ini pun jadi perhatian Gubernur Jawa Barat dan polisi melakukan penyelidikan. Penipuan berkedok investasi sembako kembali memakan korban. Di Bogor, Jawa Barat, puluhan orang melaporkan seorang agen sembako ke polisi. Mereka merasa tertipu setelah menyetorkan modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah, namun pembayaran keuntungan tiba-tiba mandek. Kematian pegawai kios ayam geprek masih misteri. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan plastik di dalam mesin pendingin atau freezer. Sesosok jasad wanita mengenakan pakaian dalam ditemukan tersangkut di aliran Sungai Dam Kedung Putri Ngawi, Jawa Timur. Hingga saat ini polisi belum mengetahui penyebab kematian korban. Kasus lainnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 kembali mengungkap jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal di Papua. Ada 2 pelaku yang berhasil ditangkap di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 2 rumah warga rusak setelah kejatuhan petasan yang berasal dari balon udara. Polisi menduga balon udara diterbangkan secara liar oleh remaja ataupun anak-anak. Mengatasi balon udara ilegal, sejumlah daerah menggelar festival balon udara resmi tetapi dengan berbagai syarat unik. Salah satunya adalah menerbangkan balon udara tanpa menggunakan sumbu api. Pabrik produksi plastik di Kampung Jampang, Kabupaten Bogor terbakar hebat pada Minggu petang. Penyebab kebakaran diduga akibat sambaran petir. Dan usai sudah kebersamaan kita di Liputan 6 Pagi Moji kali ini, saya Skolastika Silvia dan segenap tim yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Have a nice day. Bye.